Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, untuk memahami sejarah hadis, kita perlu kembali ke masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Nah, pada saat itu, wahyu turun dan setiap sabda, tindakan serta ketetapan Nabi itu menjadi pedoman hidup umat. Nah, di masa inilah kemudian pondasi hadis itu terbentuk dan langsung dari sumbernya. Hadis di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam 3 bentuk. Yang pertama, perkataan Nabi, baik itu jawaban, arahan, dan nasihat beliau. Dan yang kedua, yaitu perbuatan Nabi, yang dilihat langsung oleh para sahabat sebagai teladan dalam ibadah dan akhlak. Dan yang ketiga, persetujuan Nabi, ketika beliau membenarkan tindakan sahabat dengan diam atau dengan kata-kata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar dengan cara yang sesuai kondisi, seperti khutbah, dialog, jawab atas pertanyaan, dan contoh langsung. Nah, Nabi tidak menyampaikan syariat secara sekaligus, melainkan beliau mengajarkan secara bertahap, menjawab pertanyaan dan memberi pelajaran sesuai dengan keadaan pada saat itu. Nah, karena itu, hadis itu tidak turun dalam bentuk buku, melainkan dalam interaksi hidup. Masyarakat Arab dikenal kuat dengan hafalannya. Mereka menghafal silsilah panjang dan syair-syair lama. Nah, dengan kemampuan itulah mereka menjaga ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabat mengulang kembali hadis yang baru didengar agar tidak lupa. Akan tetapi, meskipun hafalannya kuat, para sahabat tetap berhati-hati. Mereka bertanya ulang bila belum memahami. Mereka memeriksa konteks, waktu, dan sebab ucapan Nabi. Orang seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Aisyah sering menegaskan ulang detail hadis sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Nah, secara umum, hadis pada masa Nabi itu disampaikan secara lisan. Namun, penulisannya tetap ada, hanya saja secara terbatas. Ada saat-saat di mana Nabi melarang penulisan selain Al-Quran, bertujuan agar wahyu tidak bercampur. Nah, tetapi dalam kesempatan lain, beliau mengizinkan penulisan hadis untuk orang yang mampu memisahkan keduanya. Nah, salah satu sahabat yang menulis yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As yang memiliki Syahifah As-Sadiqah. Nah, sebelum wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus banyak sahabat ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam. Nah, disinilah kemudian hadis itu mulai bergerak keluar dari Madinah. Para sahabat mengajarkan apa yang mereka lihat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis di masa Nabi merupakan masa paling murni dalam sejarah periwayatan. Perkataan beliau hidup dalam ingatan para sahabat. Nah, tindakan beliau mereka saksikan secara langsung dan sebagian mereka tulis. Nah, dari majelis Nabi ini yang sederhana inilah, tradisi ilmu hadis mulai tumbuh. Nah, mungkin itu tadi materi dari saya, dan untuk materi atau bagian-bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya di sesi selanjutnya. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam. Namun tahukah Anda bahwa dulu pernah terjadi masa ketika penulisan hadis dilarang? Mengapa Nabi melarang penulisan hadis? Benarkah Nabi melarangnya? Dan benarkah hadis baru dibukukan pada abad kedua Hijriah? Dan apakah benar orientalis memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara kita memahami sejarah hadis? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah yang sering salah dipahami, kontroversi larangan penulisan hadis dan proses tadwin al-hadis. Hadis tidak hanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global, ia juga menjabarkan praktik ibadah, hukum, dan adab. Tanpa hadis,
Banyak ajaran Islam tidak dapat dipahami secara rinci. Banyak buku sejarah mengatakan bahwa hadis baru ditulis secara resmi pada awal abad kedua Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika benar demikian, maka selama nyaris 1 abad hadis hanya dihafal dan dipindahkan dari mulut ke mulut. Hal ini memunculkan keraguan sebagian peneliti terhadap autentisitas hadis. Jika benar demikian, maka selama nyaris 1 abad hadis hanya dihafal dan dipindahkan dari mulut ke mulut. Hal ini memunculkan keraguan sebagian peneliti terhadap autentisitas hadis. Di sisi lain, sejumlah orientalis seperti William Muir, Ignace Goldziher, dan Joseph Sheck memanfaatkan informasi ini untuk menyatakan bahwa hadis tidak dapat dipercaya. Menurut mereka, hadis baru dibukukan ratusan tahun setelah Nabi wafat. Goldziher bahkan menyebut bahwa sebagian besar hadis hanyalah produk politik dan teologi generasi setelah sahabat. Sedangkan Sheck menuduh bahwa sanad hadis diproyeksikan mundur agar tampak berasal dari sahabat. Di sisi lain, perdebatan tentang larangan penulisan hadis memunculkan pandangan bahwa isu ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik posko wafatnya Nabi. Pandangan ini menyoroti adanya kontradiksi riwayat antara izin dan larangan menulis hadis yang memicu diskusi tak berujung. Adanya kontradiksi riwayat antara izin dan larangan menulis hadis memantik diskusi yang tak pernah usai. Pendapat para orientalis ini banyak mempengaruhi kajian akademik modern. Namun, penting dipahami bahwa mereka membangun argumen berdasarkan asumsi bahwa hadis tidak ditulis pada masa Nabi. Jika asumsi itu salah, maka keseluruhan argumennya akan runtuh. Dalam buku Ilmu Hadis Revisionis, karya Dr. Babul Ulum, dalam buku tersebut tertulis bahwa yang melarang penulisan bukan Nabi, melainkan elit Quraisy yang berkuasa sepeninggal Nabi karena motif politik. Para khalifah pertama, seperti Abu Bakar, dikabarkan pernah membakar hadis karena takut tersebarnya hadis yang belum terverifikasi. Sementara Umar, terinspirasi oleh para rahib Yahudi yang hanya fokus pada Taurat, merasa umat harus fokus pada Al-Quran. Dan Utsman dikhawatirkan ingin mencegah hal yang melemahkan kekuasaannya. Jadi, alasan pelarangan bukan pada hadis Nabi, tetapi motif lain yang tersembunyi. Sekiranya benar bahwa Nabi melarangnya, tentu Abu Bakar kesulitan mengumpulkan 500 hadis yang melarang menulis bukan Nabi, tetapi elit Quraisy yang berkuasa sepeninggal Nabi karena motif politik. Hadis yang paling sering dijadikan alasan tidak bolehnya menulis hadis adalah riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Riwayat ini dibawa oleh Hammam dari Zaid bin Aslam, yang oleh sebagian ulama hadis statusnya dianggap gharib asing atau mauquf pendapat sahabat, bukan marfu sabda Nabi. Menurut hasil penelitian, riwayat larangan menulis hadis adalah mauquf. Diduga bahwa Hammam yang membuatnya marfu, bantahan Al-Azami. Penulis ini adalah poin krusial. Dr. Al-Azami dan ulama lainnya berpendapat bahwa riwayat larangan ini tertolak oleh 2 fakta yang tak terbantahkan. Artinya, riwayat yang melarang ini bertentangan dengan riwayat lain yang justru jauh lebih kuat dan mutawatir, seperti izin yang diberikan Nabi kepada Abdullah bin Amr bin Ash untuk menulis hadis, dan juga perintah penulisan hadis kepada Abu Syah. Inilah yang membuat hadis larangan, khususnya riwayat Hammam, menjadi sangat lemah di hadapan ilmu hadis. Hadis yang paling sering dijadikan alasan tidak bolehnya menulis hadis adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Hadis ini syahih, namun sebagian ulama menegaskan bahwa ia bersifat mauquf, bukan marfu. Artinya, itu adalah pendapat sahabat, bukan sabda Nabi. Poin penting di sini adalah ulama hadis tidak hanya melihat sanad, tapi juga konteks. Dalam konteks awal dakwah, penulisan hadis dikhawatirkan bercampur dengan penulisan Al-Quran. Jadi, larangan tersebut bersifat sementara, bukan permanen. Di sisi lain, ada hadis yang jelas menunjukkan Nabi sendiri memerintahkan penulisan hadis. Misalnya, ketika Fatu Makkah, Rasulullah bersabda kepada Abu Syah, tuliskanlah untukku khutbah ini. Begitu pula Abdullah bin Amr bin Ash.
Ia memiliki catatan hadis pribadi bersama Sahifah Al-Sadiqah yang berisi lebih dari 1000 hadis. Dari seluruh bukti sejarah dapat disimpulkan bahwa larangan menulis hadis hanya bersifat sementara pada masa awal dakwah. Penulisan hadis sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi. Tuduhan orientalis bahwa hadis baru muncul pada abad kedua tidak sesuai dengan data sejarah. Kodifikasi resmi pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah fase final, bukan titik awal. Sejarah hadis jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang sering kita dengar. Pada intinya, penulisan hadis telah berlangsung sejak masa Nabi, dan proses tadwin pada abad kedua hanyalah penguatan administratif. Inilah yang sering disalahpahami bahkan oleh akademisi modern. Semoga video ini membantu membuka wawasan kita semua tentang sejarah autentisitas hadis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Untuk menyelaraskan dua kategori riwayat yang tampak bertentangan ini, larangan umum dan izin khusus, para ulama muhaddisin melakukan upaya sintesis yang dikenal dengan al-jam'u wa at-tauhid. Sebagian besar ulama cenderung menggunakan teori naskhi wal mansyukh, meyakini bahwa hadis larangan merupakan hukum awal yang dihapus oleh hadis izin yang muncul kemudian. Ini berarti larangan berlaku pada fase awal, saat resiko pencampuran Al-Quran masih tinggi, dan izin mulai berlaku setelah resiko tersebut berkurang. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak bersifat permanen dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi izin. Bukti terhadap izin ini sangat kuat yang ditunjukkan oleh kisah Abdullah bin Amr bin Aus, seorang sahabat yang terkenal telaten dalam mencatat. Setelah mengalami kebimbangan dan larangan oleh beberapa orang, Nabi Muhammad memberikan izin secara langsung sambil menunjukkan ke mulutnya dan bersumpah bahwa tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali kebenaran. Izin ini menghasilkan catatan hadis pribadi yang signifikan seperti Asy-Syafifah As-Sadiqiyah milik Abdullah bin Amr, serta catatan-catatan lain yang dimiliki oleh sahabat terhormat seperti Ali bin Abi Thalib yang fokus pada hukum-hukum tertentu. Nah, adanya catatan pribadi ini menunjukkan bahwa penulisan hadis telah diizinkan kepada individu tertentu berdasarkan kebutuhan, terutama bagi mereka yang khawatir dengan kelemahan hafalan mereka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sini saya sebagai pemateri terakhir ingin menjelaskan hadis di masa tabi'in. Nah, jadi pada abad pertama Hijriah, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat mulai berkurang jumlahnya, muncul sebuah generasi yang memegang amanah besar dalam menjaga warisan kenabian, yaitu mereka adalah tabi'in, yang dimana orang-orang yang sempat bertemu, belajar, dan mengambil ilmu langsung dari para sahabat Rasulullah. Di tangan mereka, perjalanan hadis memasuki babak baru, sebuah babak yang penuh ketelitian, perjalanan panjang, perdebatan ilmiah, dan semangat menjaga kemurnian kalam Nabi SAW dari distorsi. Nah, bagian pertama, ada tantangan besar setelah generasi sahabat. Nah, pada masa sahabat, hadis masih berada dalam satu lingkup masyarakat yang menyaksikan kehidupan Rasulullah. Semua masih segar, semua masih hidup dalam kenangan. Namun, ketika sahabat mulai wafat dan Islam meluas sampai Syam, Irak, Persia, dan Mesir, tantangan itu baru muncul. Yang pertama, jarak wilayah yang sangat jauh. Yang kedua,
sahabat tersebar di berbagai kota. Yang ketiga, munculnya fitnah politik. Yang keempat, berdirinya berbagai kelompok dan aliran. Yang kelima, banyaknya orang yang mengaku meriwayatkan hadis padahal bukan ahlinya. Nah, di masa inilah pentingnya verifikasi dan seleksi hadis menjadi semakin besar. Yang kedua, lahirnya tradisi sanad. Pada masa tabi'in, lahirlah tradisi ilmiah yang sangat terkenal, yaitu pengecekan sanad. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in besar, mengatakan dahulu mereka tidak menanyakan sanad, namun ketika fitnah terjadi, mereka mulai berkata, sebutkan sanad kalian. Dengan kata lain, tabi'in adalah generasi pertama yang benar-benar memastikan siapa gurunya, bagaimana kredibilitas perawi, dari mana hadis itu berasal, dan apakah cocok dengan riwayat sahabat lain. Inilah cikal bakal ilmu jar wa ta'dil, ilmu yang menilai kejujuran dan hafalan setiap perawi. Selanjutnya ada pusat-pusat ilmu hadis. Jadi pada masa tabi'in, dunia Islam itu berkembang menjadi pusat-pusat peradaban baru, dan masing-masing menjadi madrasah hadis yang memiliki ciri khas. Yang pertama di kota Madinah, yaitu kota Nabi. Madinah tetap menjadi pusat ilmu syariat. Di sini hidup tokoh-tokoh besar. Kayak yang pertama ada Sa'id bin Musayyab, yaitu pemimpin tabi'in. Yang kedua Urwah ibnu al-Zubair, yaitu murid Aisyah. Yang ketiga Salim ibni Abdullah, yaitu cucu Umar. Yang keempat ada Nafi, yaitu Maula ibni Umar. Nah, mereka ini dikenal sangat teliti dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua ada kota Makkah, yaitu Madrasah Ibnu Abbas. Di Makkah, murid-murid Ibnu Abbas tumbuh menjadi ahli hadis dan tafsir. Yang diantaranya itu ada Atha Ibnu Abi Robah, Taus, dan Mujahid. Nah, dari ketiga itu, mereka adalah penjaga ilmu para sahabat yang tinggal lama di Mekah. Yang ketiga ada tempat Kufah dan Basrah, yaitu pusat ilmu fikih dan asar. Wilayah Irak menjadi rumah bagi banyak sahabat. Nah, yang pertama itu ada dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud, dan yang ketiga Abu Musa al-As'ari. Nah, maka tumbuhlah generasi tabi'in seperti Amir al-Sya'bi, Ibrahim al-Nakhai, Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Nah, mereka terkenal kritis, kuat hafalannya juga, dan banyak menggunakan analisis fikih. Yang keempat, kota Syam. Kota Syam ini madrasah Abu Darda. Nah, di kota Syam mempunyai tokoh-tokoh seperti Makhul, Roja bin Haywa, Abu Idris al-Khawlani. Nah, riwayat tentang jihad, pemerintahan, dan akhlak banyak berkembang dari wilayah ini. Terus ada bagian yang dimana perjalanan panjang mencari hadis. Salah satu ciri utama masa tabi'in adalah semangat mereka dalam rihlah, yakni perjalanan jauh untuk mencari satu hadis. Diriwayatkan bahwa seorang tabi'in bisa menempuh perjalanan dari Madinah ke Kufah atau dari Basrah ke Mesir, bahkan berbulan-bulannya hanya untuk memastikan satu kalimat hadis. Nah, mereka ini menginap di padang pasir, menembus panjangnya perjalanan, dan bersabar demi menjaga warisan Nabi. Sebagian mereka
berkata, ilmu tidak akan diberikan kepadamu sampai engkau memberikan seluruh dirimu untuk ilmu. Nah, lanjut ada yang dimana cikal bakal pembukuan hadis. Pada akhir masa tabi'in muncul kebiasaan mencatat hadis. Salah satu bukti sejarah yang otentik itu adalah Sahifah Hammam Ibnu Munabbih. Hammam adalah murid Abu Hurairah. Nah, ia mencatat sekitar 138 hadis dalam sebuah sahifah. Catatan itu masih ada sampai sekarang dan menjadi bukti bahwa hadis mulai ditulis sejak masa tabi'in, jauh sebelum Imam Bukhari lahir. Selain itu, banyak tabi'in memiliki catatan pribadi, yaitu Sahifah Sa'id Ibnu Jubair, Sahifah Jabir Ibnu Abdullah, catatan Nafi dan murid-muridnya, serta koleksi kecil dari Hasan Al-Basri. Catatan-catatan itulah yang nantinya menjadi bahan bagi imam-imam hadis besar, semisal Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Nah, peran besar tabi'in dalam menjaga kemuliaan hadis itu, yang dimana kehebatan tabi'in tidak hanya terletak pada banyaknya hadis yang mereka sampaikan, tetapi juga pada ketegasan mereka. Nah, mereka memerangi seperti hadis palsu, riwayat politik, pendusta agama, orang-orang yang berlebihan dalam meriwayatkan cerita. Mereka berkata, hadis ini agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalimat ini menjadi prinsip utama ilmu hadis hingga akhir zaman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.